Hey Fusik Nation, kali ini kita akan ngobrolin tentang realitanya menjalankan atau memulai bisnis online gitu ya. Karena di sini kita ngomongin bisnis online, tetapi kita memulai bisnis online dengan modal kerehuri. Karena itu aku banget, atau mungkin kalian juga ada yang memulainya dengan budget kerehuri gitu. Yang aku maksud kerehuri itu gini, misal di luar sana ya ada orang mulai bisnis online itu dengan modal katakanlah 100 juta atau 50 juta gitulah. Itu modelnya yang cukup leluasa. Kenapa leluasa? Ya ruang geraknya banyak gitu. Kalau mungkin kalian yang baru lulus kuliah gitu kan, belum punya modal yang gede gitu kan, ya ada duit di rekening tapi nggak terlalu banyak dan kepengen langsung mulai bisnis online. Nah ini menurut aku ini malah kayak berkah gitu, akan banyak berkah karena dengan keterbatasan ini mau nggak mau otak kita tuh harus berpikir keras gitu. Nah jadi awal-awal dulu ya ketika aku memulai bisnis online ini, aku juga bebal nggak mau beli domain, nggak mau beli hosting gitu kan. Cuma di Instagram doang. Nah, karena di Instagram doang, pada saat itu masih pakai paid promote ya. Paid promote pada saat itu masih bagus gitu kan. Tapi setelah itu terjun payung paid promote performanya, mau nggak mau aku harus belajar Facebook sama Instagram Ads. Di situ aku harus mau nggak mau menggunakan uang yang aku miliki yang sangat terbatas itu untuk belajar apapun yang terkait dengan Facebook sama Instagram Ads gitu ya. Setelah aku belajar Facebook sama Instagram Ads, akhirnya aku sadar, oh ternyata memiliki website itu sangat-sangat crucial dalam menjalankan bisnis online. Karena kalau nggak ada website, kita nggak bisa menampung si data tersebut. Dan kalau menggunakan Facebook, Instagram Ads kan perlu yang namanya pixel, dan pixelnya juga nggak bisa terekam. Terus aku cari tahu nih tentang website. Jadi aku ketemu sama teman aku yang namanya si Dwindi itu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerti itu. Nah, di situ kita ngobrol dan ternyata kalau di Dwindi itu bikin website harganya cukup lumayan. Bukan berarti mahal ya. Mungkin pada saat itu lebih tepatnya bisa dibilang aku bukan klien yang punya budget yang pas sesuai dengan yang dia inginkan begitu. Nah, dari situ aku berpikiran gitu kan. Nah, ini kalau langsung aku bayar sekian gitu kan dan aku nanti masih ngiklan dengan budget aku bukan budget di rekening aku, rekeningnya cuman masih segitu, miris banget gitu ya, mungkin kalian bisa relate. Nah, aku mikir gitu, mau nggak mau aku harus bikin sendiri, karena kalau aku dibuatin sama dia ya secara budget doesn't make sense gitu kan. Ya wes, akhirnya aku beli domain sama hosting sendiri gitu kan. Lalu aku pelajarilah tentang bagaimana cara membuat website. Awalnya acak adut sumpah, itu aku bikin website ya, aku cuma upload gambar, jadi bukan aku kok nulis di website ya. Itu kan kalau website kan ada gambar sama tulisan juga ya. Tapi aku cuma ngasal bikin tempel-tempel gambar gitu. Dan akhirnya websitenya jadi lambat gitu. Tapi dari situ aku belajar sehingga aku bisa bikin website yang proper untuk menjalankan bisnis online gitu. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Ya karena modalku terbatas dan aku mau belajar. Nah, yang menjadi horor itu adalah ketika modalmu terbatas, tapi kamu orangnya kepengen shortcut, ayo mbahmu salto gitu. Ya raiso guys, kalau kalian kepingin memaksimalkan apa yang kalian punyai, mau nggak mau kalian memaksimalkan juga apa yang kalian punya, otakmu sama tanganmu. Iya. Jadi punya modal terbatas itu bukan berarti langkahmu menuju ke depan itu menjadi terbatas, enggak. Maksimalkan apa yang ada itu bisa banget ya. Buktinya aku akhirnya bisa bikin website. Beneran itu sampai malam, bahkan sampai pagi, sampai mau subuh itu aku nggak tidur ya. Itu cuman buat ngulik website gitu. Ya karena mau nggak mau, karena modal aku terbatas gitu. Terus terkait juga Facebook sama Instagram Ads gitu ya. Ya kalau punya modal yang gede gitu, itu tentu pakai budget yang gede, itu kan akan jauh lebih enak karena bisa tes banyak variabel gitu. Nah kalau modalnya terbatas gitu kan, mungkin awalnya cuman baru bisa 50-100 ribu gitu kan. Syukur-syukur kalau untung gitu kan. Kalau boncos itu kan juga cukup mengerikan juga. Nah, pada awal-awalnya itu ketika aku belajar, ya udah. Pokoknya intinya aku jalankan dulu iklan 50 ribu per hari. Pada saat itu budget belum terlalu kayak gimana ya, nggak kayak sekarang lah gitu kan. 50 ribu itu aku jalankan sehari, nggak ada yang ngechat. 2 hari ada yang ngechat tapi nggak beli. 3 hari itu baru ada yang ngechat. Terus closing, wah seneng banget. Dan closingnya itu langsung yang 3 paket.
jadinya profit di hari ketiga. Hari keempat, oh ternyata mesinnya mulai belajar lagi gitu. Apakah untung-untung terus? Ya enggak, ada juga kalanya aku rugi gitu. Sebelum aku punya konten iklan yang itu dari seorang YouTuber gitu kan, jadi aku endorse seorang YouTuber, suruh review produk aku gitu kan, jebret, udah gitu kan. Gara-gara konten iklan tersebut, Facebook sama Instagram ads gue jadi work gitu kan. Jadi yang mulanya boncos-boncos nggak karu-karuan, akhirnya work gitu. Kok bisa work, kenapa? Ya karena itu tadi, konten iklannya ternyata jadi lebih proper lagi. Nah dari situ aku mulai belajar, oh ternyata yang mempengaruhi performa Facebook Ads itu banyak sekali. Yang pertama adalah konten iklannya gitu kan. Terus yang kedua adalah kandungan di dalam landing page-nya atau website-nya, gimana penawarannya seberapa kuat, apakah produknya juga menarik begitu ya. Nah dari situ karena aku boncos ya, aku jadi tahu prosesnya gitu kan. Bayangin kalau kita iklan gitu kan, nggak boncos profit, tapi nggak tahu prosesnya tuh gimana. Kayak ini bisa profit karena apa, ini bisa boncos karena apa. Nah itu kalau nggak tahu ya, walaupun udah spend iklan gede, disuruh jelasin ke temen atau mungkin disuruh jadi narasumber, itu nggak bisa share. Kenapa? Ya nggak tahu prosesnya. Padahal ketika menggunakan digital marketing, Facebook sama Instagram Ads, kita tuh sedang mengukur proses digital marketing yang proper, yang efektif gitulah. Nah kalau nggak tahu prosesnya, ya wes, mengelambani terus wae, ya kan. Jadi ya menurut aku mulai bisnis online dengan budget yang minim itu malah justru menjadi berkah. Intinya kalian manfaatkan aja ya semua konten-konten gratis di YouTube itu, swear akeh tenan jon, rangapusiau, akeh banget gitu. Ya tetapi memang kalau kalian bisa English ya, itu akan jauh lebih enak lagi karena konten-konten tentang digital marketing, Facebook, Instagram Ads yang pakai bahasa Inggris itu di YouTube tuh lebih banyak daripada konten bahasa Indonesia. Nah, itulah kenapa aku memulai sharing di YouTube ini dengan channel Fusik ini, itu kiblatnya orang-orang barat gitu tuh. Karena orang-orang barat tuh seneng banget share tentang hal-hal tentang Facebook sama Instagram Ads gitu ya. Dan itu share-nya nggak tanggung-tanggung. Kalau kalian lihat di videoku kan banyak share-nya itu yang bener-bener langsung praktek gimana jelasin gitu. Dan di sini nggak bahas tentang hal-hal basic gitu ya, karena hal basic itu ngopo sih gitu kan, itu bisa kalian selesaiin sendiri gitu ya. Jadi itulah menurut pendapat aku ya tentang memulai bisnis online dengan modal yang kecil. Jangan berkecil hati, maksimalkanlah apa yang kalian miliki gitu. Terus satu lagi ya, jangan menganggap diri kalian gaptek, karena gaptek itu hanya alasan tidak mau mencoba sampai berdarah-darah ya. Silakan dicoba sampai berdarah-darah, nantinya endingnya akan bisa, karena bisa itu karena setelah dicoba dan dibiasakan. Oke deh, itu aja ya video kali ini tentang inilah hikmahnya kita bisnis online dengan modal yang minim. Semoga bisa bermanfaat. Kalau suka silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. I don't give a shit. Oke, Fusik pamit dulu dari apartemen di lantai 11 yang cakep banget ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di apartemen ini ya. Semoga harga sewanya nggak naik begitu. Oke guys, as usual, may you all live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.